Kepergian Yusuf. Semenjak hamil, Nala merasa lemas dan selalu pusing. Dia sama sekali tidak mau makan. Bahkan baru mencium aroma nasi saja sudah mual-mual. Hal itu membuat Arjun cemas dan gelisah. Nala, sudah beberapa hari kamu tidak mau makan. Kalau begini terus aku khawatir dengan kesehatan kamu, ucap Arjun pilu. Kamu lihat sendiri, baru makan beberapa suap saja langsung muntah. Kamu kira aku tidak khawatir dengan bayiku? Keluh Nala hampir menangis. Kok nangis? Aku tidak menyalahkan kamu, bujuk Arjun. Nala tahu suaminya tidak menyalahkan dirinya, tetapi dia menyalahkan diri sendiri yang seakan tidak berdaya. Kata dokter kalau kondisi kamu semakin lemah harus diinfus, gumam Arjun. Nala langsung memaksakan diri memakan nasi, tetapi baru beberapa suap sudah mual, dan dia segera lari ke kamar mandi untuk muntah. Arjun merasa kasihan sekali, tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Tiba-tiba saja ponselnya berbunyi. Melihat siapa yang memanggil, Arjun segera mengangkatnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bunda saat hamil apakah selalu mual dan muntah? Nala sama sekali tidak bisa makan, kondisinya semakin hari kian lemah. Sayang, itu hal yang wajar untuk ibu hamil muda. Kamu sebagai lelaki yang seharusnya lebih pintar, siapkan istrimu kue, roti, buah, atau tawarkan sesuatu yang dikau. Makan tidak harus pakai nasi. Ayah, kenapa aku tidak kepikiran begitu? Sekarang Nala di mana? Di kamar mandi. Baru makan beberapa nasi langsung muntah lagi. Jangan panik, lebih baik ajak istri kamu jalan-jalan ke taman yang sejuk dan bawalah bekal kue, susu atau cemilan yang sehat. Terima kasih, Bunda. Atas sarannya. Oh iya, Ayunda di mana kok aku hubungi tidak aktif? Ayunda belum pamit denganmu. Dia sekarang tinggal di asrama, katanya mau fokus persiapan ujian nasional dan menyelesaikan menghafalkan Al-Quran. Biar nanti saat kuliah tidak terpecah belah pikirannya. Syukurlah kalau dia sudah mulai dewasa. Terus Yusuf bagaimana? Dia sepertinya mau pindah kuliah di Kairo. Terus apakah Ayunda dan Yusuf jadi dijodohkan? Bunda sih sebenarnya soal begitu tidak ingin terlalu memaksa, tetapi ayah kamu yang sangat kekeh. Karena di matanya Yusuf sosok lelaki sempurna menantu idaman. Ayunda sejak kecil belum pernah pau kedikseran. Memang lelaki seperti Yusuf ya cocok dengannya. Tetapi Bunda pernah merasa nggak sih kalau Helmi sangat menyukai Ayunda? Hei, kamu kira Bunda sebodoh itu apa? Ya jelas Bunda tahu, tapi Bunda berpikir semua orang punya hak untuk jatuh cinta. Selagi Helmi tahu batasan, Bunda tidak melarangnya untuk mencoba mengambil hati adikmu. Tapi ya tahulah, ayah kamu bukan orang yang mudah. Bunda, aku tutup dulu ya. Aku mau membelikan Nala cemilan dan buah-buahan. Iya, sayang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Setelah mendapat saran dari bundanya, Arjun mulai merasa tenang. Dia pun segera berpamitan pada sang istri untuk pergi ke market, tetapi Nala langsung merengek ingin ikut. Kamu di rumah saja, nanti malah kecapean, bujuk Arjun. Aku ikut, aku bosan seharian di dalam kamar terus, rengek Nala. Baiklah,
Kalau gitu jangan lupa pakai masker. Takutnya di jalan bawa apa gitu kamu langsung mual. Balas Arjun mengalah. Iya, jawab Nala tersenyum bahagia. Berbeda dengan Ayunda yang berada di sekolah, kini Yusuf sedang repot dengan berbagai berkas yang kini dipegangnya. Karena 3 jam yang lalu, ia mendapat kabar dari pihak sekolahnya bahwa Yusuf telah terpilih menjadi mahasiswa transfer yang akan dikirim ke Kairo sebagian pertukaran pelajar. Kedua orang tuanya sangat mendukung itu, karena yang dipilih juga bukan sembarang orang. Hanya mahasiswa terbaik saja yang bisa dipilih menjadi kandidat paling tepat untuk program studi ini. Awalnya Yusuf sempat ragu, namun orang tua Ayunda yang seperti orang tuanya sendiri juga meyakinkannya akan hal ini. Karena Ayunda juga masih di asrama, yang pastinya mereka tak akan bisa bertemu. Mereka berjanji akan menjaga Ayunda selama Yusuf melanjutkan studi di Kairo. Yusuf akhirnya mengiyakan tunjukan ini. Ia juga sekarang sedang mengurus semua surat yang dibutuhkan. Besok Yusuf akan berangkat saat malam hari, namun sebelum itu ia juga ingin berpamitan pada Ayunda. Tapi ia bingung alasan apa yang akan digunakannya. Karena tidak mungkin jika seorang supir meminta bertemu, dan ia takut Ayunda akan curiga, walau sebenarnya gadis cerdik itu telah tahu semuanya. Setelah berpikir keras, akhirnya Yusuf punya rencana matang untuk bertemu pada Ayunda, walaupun jalannya sulit karena harus melibatkan Arjun di dalamnya. Apalagi pria itu adalah pria yang sulit untuk diajak kerja sama, walaupun dengan sahabatnya sendiri. Namun Yusuf tak bisa menyerah begitu saja, walau sebenarnya banyak ketakutan yang ia dapat setelah mengetahui bahwa Helmi juga menyukai Ayunda. Dan hal itulah yang membuat keinginannya semakin membara, dan tak ingin menyerah begitu saja. Setelah menyelesaikan dokumen-dokumen ini, Yusuf akan pergi menemui Arjun untuk membahas tentang rencananya agar bisa bertemu dengan Ayunda, sekaligus memberinya kabar tentang perpindahan Yusuf ke Kairo. Dan ya, seperti dugaannya, benar bahwa Arjun tak mau melakukan hal ini. Selain gengsi, ia juga malas bergerak kecuali kalau ibadah saja. Ayolah bantu aku, ini penting, ujar Yusuf kesekian kali. Namun dengan dingin dan cueknya Arjun hanya menggeleng pertanda bahwa ia tak mau. Membuat Yusuf ingin menyerah saja dan menerima takdir jika ia tak akan lagi bertemu Ayunda dalam kurun waktu yang lama. Yusuf pun berjalan pergi. Namun suara bariton menghentikan langkahnya yang gontai. Itulah suara Arjun yang membuat secercah harapan hadir di benak Yusuf. Tunggu, nanti setelah maghrib, balas Arjun. Meski ia malas, namun untuk terjalinnya hubungan yang menuju kebaikan itu, Arjun akan membantu Yusuf. Karena ia juga percaya bahwa Yusuf adalah kandidat suami yang tepat untuk sang adik tercinta. Mendengar itu, sontak Yusuf langsung merasa sangat bahagia. Hingga teman fakultasnya sedikit terheran, karena ini pertama kali mereka melihat Yusuf sebahagia itu. Karena biasanya pria ini hanya diam dan sedikit menunjukkan senyuman, kecuali saat presentasi saja. Terima kasih kawan, ucap Yusuf bersemangat, yang membuat Arjun tertawa kecil di balik buku komik yang saat ini sedang ia baca. HM,
Setelah itu Yusuf pergi untuk kembali mengurus surat yang dibutuhkan dari pihak pemerintah desa setempat. Mengurusi semua surat itu membuatnya sangat lelah, dan untung saja ia sudah menyelesaikan semua surat yang dibutuhkan sebelum matahari tenggelam. Dengan semangat Yusuf berdandan yang rapi. Untuk kali ini, ia akan berdandan semaksimal mungkin sebelum perpisahannya dengan Ayunda, calon istrinya nanti. Arjun menelpon pihak asrama. Ia meminta mereka untuk memberitahukan Ayunda jika nanti setelah maghrib, Arjun ingin Ayunda menemuinya di restoran terdekat dengan asrama. Dan tentu saja itu semua atas izin orang tuanya, yang membuat pihak asrama juga tak bisa melarang karena dari keluarga sendiri. Tepat setelah melaksanakan salat maghrib, Ayunda datang memenuhi panggilan kakaknya di restoran terdekat. Ia sedikit terkejut kala dari kejauhan terlihat sang kakak duduk santai dengan Yusuf. Walau sempat sedikit ragu, namun Ayunda tetap memilih menemui kakaknya. "Ada apa kak memanggilku?" Tanyanya to the point, tanpa basa-basi sama sekali. "Salam dulu," ujar Arjun yang cuek dan tegas. Ayunda hanya menyengir saja di balik cadarnya. Ia sedikit gugup kala ada Yusuf yang duduk tegap di depannya kini. "Assalamualaikum kak, ada apa?" Tanya Ayunda ulang, dan kali ini ia tak lupa memberi salam. "Mau tahu?" Tanya Arjun cuek bebek. Awalnya Ayunda mengernyit, kemudian ia menghela nafasnya panjang. Ia hampir lupa bahwa kakaknya memang memiliki kepribadian yang menurutnya sangat aneh. "Yalah, mau tahu. Tumben sekali kamu datang untuk menjengukku." "Bukan aku, tapi dia." Arjun menunjuk pada Yusuf di sebelahnya, kemudian berlalu meninggalkan mereka berdua begitu saja. Arjun tak apa, karena kondisi restoran juga lumayan ramah. Jadi Yusuf dan Ayunda tak hanya berdua. Kini Yusuf gugup, karena sebenarnya rencana yang ia susun tak seperti ini. Yusuf awalnya hanya ingin Arjun berbicara dengan Ayunda seperti biasa, dan di sela-sela pembicaraan mereka terseliplah kalimat dari Arjun bahwa Yusuf akan pindah studi ke Kairo. Yusuf hanya ingin bertemu dengan Ayunda saja, tak lebih, dan memberitahunya tentang studi ini lewat Arjun, walau tanpa berbicara pada Ayunda baginya gak masalah. Namun semua tak seperti yang ia kira, karena Arjun dengan belak-belakan langsung berbicara hal yang sebenarnya. "Oh, iya, ada apa ingin bertemu denganku?" Tanya Ayunda setelah beberapa saat hening. Tidak, aku hanya ingin mengatakan kalau besok aku pergi ke Kairo, dan sudah tak bekerja lagi di rumahmu." Balas Yusuf apa adanya, setelah melawan kegugupannya sendiri. "Ke Kairo ya? Ada urusan apa?" Tanya Ayunda yang memang pada dasarnya suka kepo maksimal. "Aku dipilih menjadi siswa transfer dan studi ke Kairo dalam jangka waktu yang mungkin saja lumayan lama. Sebenarnya aku kemari hanya ingin berpamitan padamu untuk terakhir kalinya, karena seluruh orang di rumahmu juga sudah aku ucapkan selamat tinggal. Kini hanya kamu saja yang belum aku ucapkan selamat tinggal. Maka dari itu aku ingin mengucapkannya sekarang." "Selamat tinggal Ayunda." Ujaran Yusuf sedikit membuat hati Ayunda sedih, karena biar bagaimanapun mereka pernah kemana-mana berdua, walau hanya sebagai seorang supir dan majikannya saja. "Haim, baiklah. Hati-hati kamu di sana, dan telepon saja aku bila butuh bantuan. Jika aku bisa membantu,
pasti akan aku bantu semampuku. Lega sekali bagi Yusuf setelah mengutarakan perasaannya. Ia juga senang kala mendapati respon yang positif dari Ayunda. Iya, terima kasih atas semuanya. Kamu juga baik-baik di sini, dan fokus saja pada ujian dan hafalanmu. Ayunda mengangguk patuh. Kemudian keduanya dengan sedikit canggung meminum minuman yang sudah Arjun pesan dengan beberapa camilan. Arjun tahu, dengan itu keduanya akan mengobrol semakin lama. Karena dua orang itu sama-sama terlalu sayang jika membuang-buang makanan, maka dari itu sudah pasti semua yang ada di meja akan berusaha dihabiskan. Makanlah. Aku juga tak tahu kenapa kakakmu memesan makanan untuk kita begitu banyak. Walau hanya makanan ringan saja. Celetus Yusuf. Namun Ayunda lebih mengerti bagaimana watak kakaknya itu dan tujuannya memesan banyak makanan ini. Malam ini merupakan perpisahan terindah bagi Yusuf. Meski pada awalnya bukan seperti ini yang ia inginkan. Namun nyatanya semua di luar dugaan. Perpisahan manis bersama Ayunda adalah momen yang tak ingin Yusuf lupakan selamanya.